Nggak apa-apa, kita mulai aja ya. Jadi malam ini Tes. topik kita nggak begitu berat, tapi juga sedikit nggak terlalu ringan juga ya. Karena malam ini Pintarin selaku salah satu perusahaan penasihat berjangka ingin mengangkat topik itu mikro akun 0,01 sudah ada. Kenapa masih di sana? Nah, ini agak ambigu tuh di sananya itu di mana kan gitu. Oke, malam ini kita menampilkan narasumber. Yang pertama ada Pak Willy ya. Pak Willy ini termasuk juga praktisi di dunia trading. Oke, edukator juga. Pengalaman di dunia trading sudah 16 tahun. Juga sekarang ada termasuk di pialang lokal juga Pak ya. Di salah satu Ya, pialang betul. lokal ya. Betul. Oke, terus ada Pak Abang Dagita Jonathan Sara ya, yang udah lumayan lama, dulu pernah di GK Invest gitu Bang ya, S1 Teknik Mesin. Nah ini nyasar nih kayaknya, men. Iya, nyasar. Dulu belum ada Google Map, nyasar gitu. Ya udah ngutak-ngatik. Jadi sekarang ngutak-ngatiknya ngutak-ngatik ini ya, indikator, candle ya. Ya. Sekarang full time trading dan termasuk salah satu pemilik leader community besar juga di Indonesia ya. Terus yang nggak asing lagi CEO kita ada Pak Joy Maradoni Ginting. Nah, Ya, juga orang lama di dunia trading. Dulu mantan komisarisnya Sugi ya dulu ya Pak ya. Sekarang beliau berdiri sendiri, mendirikan sebuah perusahaan penasihat berjangka yang toolsnya nanti mungkin bisa banyak membantu teman-teman broker lokal yang ada di Indonesia. Terus ada Bang Alek nih, Bang Alek Setiawan. Backgroundnya dulu awalnya mantan reporter dulu ya, wartawan ya. Habis itu bertugas di ruang dealing, lalu menjadi mentor. Pokoknya pemain seminar-seminar besar lah dulu ya. Nah, sekarang menjadi Chief Development Officer-nya dari Pintarin ya. Pintarin ini nama perusahaannya PT Media Pintarin Bersama. Alhamdulillah 3 WPA-nya lulus semua ya. Jadi izin perusahaan insya Allah segera keluar. Beres Pak ya. ya, Jadi kemarin kita juga mau ngundang ketua arbitrase, cuman karena masalah izin belum selesai semua, jadi beliau keberatan. Tapi mungkin ke depannya ketua arbitrase Indonesia bisa gitu. Juga buat teman-teman yang lain ya, welcome. Ada Bang Izan nih, Pak Bambang Sugiarto nih kawan lama, Bang Andi, Mbak Marini, Alexander, Permana dan yang lain ya. Oke, kita mulai aja tema kita malam ini. 0,01 sudah ada, kenapa masih di sana? Cukup ambigu ya. Ini langsung saya lempar ke abangda kita, Bang Jonathan Sara ini. Bang Jonathan Sara ini kan salah satu pemilik grup komunitas, Bang ya, yang cukup ya besar lah di Indonesia. Pertanyaan saya, Bang. Di Indonesia ini kan sudah ada 0,01, Bang. Kenapa tidak sedikit dibelokkan topik pembahasan di grup itu ke arah broker Indonesia? Permasalahannya di mana? Mungkin Abang bisa kasih pandangan dulu Bang, atau alasan lain gitu Bang. Iya, terima kasih Bang Beni. Selamat malam semua rekan-rekan yang sudah berada di Zoom ini ya. Jadi gini, kalau kita bicara misalnya ini kan sudah ada 0,01. Terus orang lain punya tanggapan kan? Ya, masyarakat punya tanggapan nih. Orang lain punya tanggapan apapun kita nggak bisa membatasi. Oke. Karena itu memang yang tidak bisa kita kontrol gitu ya. Bagaimana respon orang gitu. Misalnya saya jalan kaki gitu. Orang melihatnya berbagai sudut pandang. Ngapain Pak Jo jalan kaki ini, nggak punya duit nih gitu. Ada lagi, oh ini nggak punya mobil, nggak punya motor. Ada lagi orang bilang, oh dia lagi olahraga jalan gitu. Mau hidup sehat kan
saya tidak bisa mengontrol orang menilai saya, gitu. Nah, demikian juga dengan 0,01 kan ada di mana, di broker lokal nih kita bicara ya, sekarang ada. Kenapa nggak ke broker lokal aja? Nah, kalau saya lihat tanggapan banyak orang, ini bukan tanggapan saya ya, tanggapan banyak orang nih, yang dilihat bukan hanya lot size-nya saja 0,01, tapi kompleks nih, layanannya juga seperti apa gitu, layanan dari broker. Oke nih, kita sebut misalnya broker A, ya di lokal ada layanan 001, kok nggak ke situ? Kendalanya apa? Depositnya misalnya. Wah, ini deposit di sana berapa? Minimal $200 atau $500. Sebentar Bang, tapi yang saya tahu ada beberapa broker lokal itu kan sudah bisa yang mini Bang. Bahkan ada yang bisa $10 sama $50 kalau saya nggak salah. Sementara yang kita tahu di broker luar memang international broker itu pelayanan cukup bagus, tapi kan banyak scam juga Bang. Gimana tuh Bang? Nah, betul. Nah, kita lihat dari sisi pelayanan dulu ya. Nah, di sisi pelayanan. Kemudahan dari broker luar kan depo WD cepat gitu ya. Itu bisa jadi alasan tuh. Ada lokal 001, luar 001, tapi saya depo WD cepat nih. Ya sudah, saya pilih yang cepat. Nah, gitu kan. Terus udah gitu nanti spreadnya seperti apa? Oke lah, bersaing lah. Ya, tapi broker lokal yang 001 kan masih terbatas. Gitu. Nah, ini pilihan masyarakat saja sih sebenarnya, ya. Nah, dan bukan itu saja kan, broker luar ada layanan copy trade, ya, ada webnya juga isinya lebih banyak, lebih komplit lah. Apalagi kalau kita depo $100 ada NDB-nya kan gitu. Kadang-kadang begitu ya di broker luar ya, bonus-bonus itu banyak yang nggak bisa diberikan oleh lokal. Jadi kalau kita bicara 001 kita kompleks bicaranya, bukan hanya lot size tok itu aja, enggak gitu. Nah, kalau broker lokal bisa 001 tapi diikuti dengan layanan seperti di broker luar. Oke lah, kita bisa NDB nih gitu, depositnya bonus 100% gitu. Ya, atau bonus berapa persen, nah, gitu kan. Ada copy trade-nya, ada apa segala macam yang kita bisa explore seperti kalau kita menggunakan broker luar. Itu saya kira itu akan jadi daya tarik yang besar ya buat masyarakat Indonesia gitu. Oke, saya ke Pak Willy dulu ya, ke Bang Willy ya. Bang Willy, ini tadi kan dibilang kenapa banyak yang masih tertarik di international broker itu karena ada NDB, bonus, segala. Apakah ada kemungkinan Indonesia broker, produk Indonesia akan ke arah sana, Bang? Jadi supaya rekan-rekan itu lebih tertarik untuk menggunakan broker Indonesia. Kenapa saya tanyakan ini ke Bang Willy? Karena Bang Willy kan cukup lama nih berkecimpung di broker lokal, khususnya broker yang berlisensi Indonesia. Silakan Bang, tanggapannya Bang. Ini mohon maaf sekali, kamera saya rusak tiba-tiba, nggak bisa connect, jadi nggak ada kamera, hanya ada foto. Ya, yang dibilang Pak Jonathan, ya ada benarnya juga, ya. Tapi kalau dari sisi lokal kan kita mengacunya ke regulasi. Ya, regulasi Bapepti ini kan regulasinya ketat. Ya, mungkin banyak yang bilang, wah Bapepti begini, wah Bapepti begitu ya. Tapi kita sebagai broker yang mengacunya tetap ke regulasi. Nah, kalau mengenai bonus ya, kenapa sih broker lokal nggak ada yang memberikan bonus? Yang pertama itu akan segala sesuatu yang kita mau launching ya, itu akan meminta persetujuan dari Bapepti. Ya. Nggak bisa kita launching sendiri tanpa persetujuan dari Bapepti. Ya, yang pasti Bapepti akan bertanya, kok dari mana Anda memberikan bonus? Duitnya dari mana gitu. Sedangkan mindsetnya dari Bapepti, buka broker dapat income-nya dari spread. Berarti dengan kata lain, Bang mau bilang untuk kemungkinan itu sebenarnya ada, Bang ya? Kemungkinannya kalau menurut saya sih kecil. Oh, kecil, oke. Nggak, maksud saya, seandainya Bapepti tidak menghalangi untuk itu, sebenarnya bisa aja broker Indonesia juga buat seperti itu gitu, Bang ya? Bisa aja. Oke.
Ya, nah makanya kadang broker-broker itu mengalihkan dari bonus itu mungkin memberikan rebate kepada nasabah kayak begitu sih. Pengalihannya ya itu. Ya, nah kalau untuk masalah copy trade saya setuju banget kalau copy trade ada di Indonesia. Karena ya kita sama-sama tahu lah orang Indonesia itu males. Pokoknya terima beres ya. Ya, ya, Ya ya. mereka nggak tahu, mereka tahu risiko atau tidak, maunya terima beres. Hmm. Nah, kalau dari sisi regulasi, ya, menurut regulasi itu tidak fair buat nasabah. Kenapa tidak fair buat nasabah? Yang pertama kalau untung yuk ambil dia komisi. Sharing profit diambil. Tapi begitu dia loss, tidak ada sharing apa-apa. Jadi itu bukan win-win solution kalau menurut regulasi. Jadi kemungkinannya dia tidak diizinkan untuk tampil ya, untuk broker itu mengenakan memberikan layanan copy trade ya seperti itu. Jadi pemikiran bubble tea ini kolot, banyak orang-orang tua di dalamnya. Nah itu yang susah gitu. Sedangkan kita tahu era sekarang kan udah era-era digital ya, orang mau santai ya, spend money untuk investasi, ada master yang tradingkan, ya itu bagus gitu loh. Tapi dari sisi bubble tea nggak bisa gitu. Karena itu termasuk sharing profit itu termasuk larangan-larangan yang bubble tea keluarkan. Nah, dengan adanya Pintarin ya saya rasa ini adalah jembatan. Oke. Satu quote yang bagus ya, Nicholas Darvas pernah bilang, bagaimana saya menghasilkan 2 juta dolar tahun 1986. Dia cuma bilang, saya percaya pada analisis saya dan bukan pada ramalan. Silakan diartikan sendiri. Oke, saya ke Pak Joy dulu ya. Ini tadi ada yang bicara copy trade nih, Pak. Ini kalau boleh tahu, Pintarin ini sejauh mana, Pak? Mengakomodir keinginan rekan-rekan, karena kan kita tahu kalau untuk bagi hasil dengan klien itu nggak boleh, ya kan? Nerima duit tradingan klien tidak boleh. Bapak itu regulasinya cukup ribet tuh, Pak. Gimana, Pak? Pintarin menyikapi itu, terus apa saja yang sudah dipersiapkan oleh Pintarin gitu, Pak? Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam Pak Willy, Bang Jo, Pak Bambang, Bang Alex, dan yang lainnya. Jadi untuk perihal copy trade, sharing profit, dan yang lain-lain, itu tadi seperti yang disampaikan Pak Willy, itu memang cukup, memang benar seperti itu, tapi dalam ruang lingkup pialang gitu. Jadi kalau untuk pialang, di peraturannya sendiri kan sebagai penyalur amanat ya. Nah, maka dari itu Bapepti sudah mengeluarkan Perba nomor 6 tahun 2020 tentang penasihat berjangka. Nah, untuk penasihat berjangka sendiri seperti kita ketahui namanya ya, kita penasihat berjangka. Saat ini kita dapat menasihati gitu. Menasihati tidak hanya di berjangka, saat ini sudah sampai ke pasar kripto, itu sudah diperbolehkan. Nah, di dalam penasihat berjangka itu sendiri juga sudah ada peraturan tentang EA, Expert Advisor berbasis teknologi informasi. Nah, nanti disitulah letaknya sistem informasi EA berbasis sistem informasi tadi seperti copy trade dan yang lain-lain. Jadi kebetulan kemarin kita dari Pintarin itu 3 orang ikut untuk ujian pelatihan di Aspetindo dan ujian di Bapepti tentang penasihat berjangka. Itu untuk copy trade sendiri itu nanti masuknya di ranah EA berbasis sistem informasi ya, yang mana nanti untuk bagi hasil dan yang lain itu nanti mengacu kepada perjanjian dokumen perjanjian imbal jasa dari suatu penasihat berjangka. Jadi intinya diperbolehkan untuk saat ini. Nah, tinggal lagi nanti perusahaan penasihat berjangkanya mengajukan izin sebagai penasihat berjangka, setelah itu mengajukan lagi izin untuk aplikasinya ya, Perba 12 itu yang dari Bapepti untuk aplikasi
berbasis sistem informasi. Nah, di situ nanti di aplikasi itu tentunya kita menghadirkan itu minimal yaitu dokumen tentang perusahaan ya. Yang pertama, yang kedua dokumen adanya risiko, jadi risiko-risiko yang mungkin dihadapin jika menggunakan aplikasi kita. Yang ketiga, dokumen perjanjian pemberian jasa. Nah, di dokumen perjanjian pemberian jasa inilah nanti dijelaskan bahwa apa sih imbal jasanya gitu. Apakah subscription, apakah per lot, transaksi fee per lot, atau apakah transaksi bukan sharing profit ya istilahnya. Jadi performance fee lah ya. Berarti Jasa. dengan kata lain Pak, itu Jasa. sudah boleh menerima bayaran Pak ya, tapi Ya, melalui pihak ketiga gitu ya. memang Bapepti itu membuat suatu peraturan atau suatu ya peraturan ya atau unit usaha lain itu penasihat berjangka itu agar kita para penasehat ya tidak istilahnya agar kita para penasehat itu terregulasi nih. Jadi di dalam penasihat berjangka itu nanti ada wakil penasihat berjangka. Jadi teman-teman yang mau melakukan pelatihan, pengajaran, edukasi terhadap di dunia berjangka ataupun kripto, ya kan? Nah itu harus punya lisensi atau sertifikasi penasihat berjangka. Dan ketika kita menjadi penasihat itu diperbolehkan untuk melakukan imbal jasa, ya kan? Jadi kalau sudah memberikan advice, rekomendasi dan informasi seperti itu yang kita sampaikan, nah kita diperbolehkan meminta atau itu di perjanjian di awal tuh perjanjian jasanya, apa jenis perjanjian jasanya. Nah selama itu disepakati, ya kan disepakati kedua belah pihak dokumen-dokumen itu sah dan legal gitu. Dan tentunya pastinya dokumen-dokumen itu harus direview dulu ya, diajukan ke Bapepti mengenai perjanjian jasa kita seperti ini. Ketika itu disetujuin, ya kan, ya itu sudah menjadi sah dan legal gitu. Jadi untuk fee performance ya, jasa fee itu diperbolehkan sekarang. Oke, untuk Pak, di penasehat. Satu pertanyaan Pak, itu keunggulan City-nya dari Pintarin sendiri apa Pak? Yang bisa dijadikan layak itu untuk bisa digunakan oleh teman-teman gitu. Ya, jadi kita saat ini memang membangun suatu aplikasi portofolio performance ya. Jadi aplikasi portofolio performance memang lebih jauh ke depan kita, yaitu kita ingin teman-teman para trader, para nasabah yang sudah lama transaksi di berjangka ini, kita ingin agar mereka bisa sharing portofolio performance-nya gitu, tingkat performance dalam mereka bertransaksi, ya kan. Nah itu jadi berlaku global, seluruh perusahaan global yang legal di Indonesia yang di bawah Maksud Bapepti. Bapak global itu kan nggak semuanya menggunakan MT4 Pak, karena kebanyakan copy trade itu setahu saya ya itu kebanyakan menggunakannya MT4 Pak. Untuk di Indonesia saya kira yang menggunakan platform MetaQuote itu hampir 95% ya. Mungkin hanya 5% yang tidak ya. Jadi saat ini kita mendukung MT4 dan MT5 untuk platform MetaQuote untuk portfolio performance tadi dan copy trade tadi, Pak. Jadi berarti bisa saling cross Pak ya? Ya, MT4 ke MT5, MT5 ke MT5, MT4 ke MT4 dan silang perusahaan gitu, cross company dan cross platform gitu. Nah, Jadi itu ini memungkinkan. ke Bang Jo nih. Bang Jo, ini informasi dari Pak Jo ini cakep nih, kayaknya bisa cross nih Bang. Gimana nih Bang? Ada nggak gambaran kira-kira supaya bisa membuat teman-teman trader itu cintailah produk dalam negeri, kata Pak Jokowi itu. Gimana tuh Bang? Iya, oke. Ini sebelum ke situ saya coba kembali ke topik ya 0,01. Ya. Sebenarnya ngapain sih broker mau bikin 0,01 kan gitu ya? Sebenarnya gitu. Karena broker luar udah ada 001 gitu. Oke lah gitu. Nah, terus kenapa? Tetap kan pertanyaannya kenapa gitu. Karena banyak pengguna broker luar yang emang dia senang 001. Nah, kenapa orang pakai 001? Karena depositnya kecil. Kan gitu. Nah, sekarang kalau broker mau bikin 001, konsekuensinya banyak orang deposit ya kecil-kecil juga gitu. Nah, gitu kan. Nah, sebenarnya kalau gini nih,
kalau orang deposit ke broker lokal atau ke broker luar, tadi kan sudah disampaikan bahwa ini soal regulasi. Benar. Ya, betul. Kita nggak bisa bicara lagi soal itu karena memang udah seperti itu kan. Jadi gini, kalau kita ketemu investor, saya ada investor-investor yang kalau bicara nilai nominal besar, sudah pasti maunya ke lokal, gitu. Karena regulasi jelas, kantor jelas. Tapi buat orang itu nggak peduli 001, gitu. Yang dipeduli adalah regulasi. Yang peduli 001 adalah trader receh. Sebenarnya itu kebanyakan ya. Ya $100 entry-nya banyak berderet kayak jemuran gitu. Itu kan maunya 001 gitu. Nah itulah. Tapi ya oke lah, itu pilihan lah, pilihan ya. Kalau misalnya broker sekarang ada 001 dengan segala macam layanannya, apakah leverage bisa seperti luar? Saya kira belum ya, karena memang regulasinya begitu kan. Ya, kalau saya nggak salah lokal maksimal 1.500 itu. Ya, nah di luar kan bisa 1.000. Kan ada banyak broker sampai 1.000 ya. Ya kembali kepada pilihan lah. Tapi kalau untuk yang broker, kalau investor besar, saya kira sudah jelas pilihan pasti regulasi yang menjadi utama ya, keamanan gitu ya. Nah tadi kembali bicara soal apa tadi, layanan copy trade gitu ya, ke luar, ke broker lokal atau ke antar beda platform MT4, MT5 dan sebaliknya. Gitu. Memang kan sekarang kan isu yang berkembang, MetaQuotes kan lagi bikin migrasi atau meminta broker migrasi MT4 ke MT5. Karena MT4-nya akan di freeze kan atau entah apalah, tapi semua pakai MT. Nah gitu. Nah jadi banyak orang senang dengan copy trade karena memang tadi sudah dijelaskan tadi oleh Pak Willy, salah satu ciri khas orang Indonesia itu kan males ya. Gitu, maunya ikut aja lah copy trade, lo yang tradingin lah, apalagi Bang Benny jadi master trade-nya nih, udah ikutlah gitu kan. Nah gitu kan. Nah jadi itu boleh. Tapi saya kira regulasi-regulasi kan masih banyak yang digodok soal itu ya, soal copy trade karena bagi hasil dan segala macam. Makanya saya berpikir akan lebih aman adalah layanan sinyal sebenarnya. Gitu. Kalau ada sebuah layanan sinyal itu kan bisa di follow boleh enggak, kebebasan dari si tradernya sendiri atau investor yang trading gitu ya, dia mau follow mau enggak itu sifatnya suggest, lotnya atur sendiri. Nah gitu. Nah jadi saya masuk ke bidang itu sekarang. Promosi dikit jadinya, saya jadi promosi nih Bang. Gitu nggak apa ya, saya jadi gini, saya bikin aplikasi signal gitu. Aplikasi signal ini bisa dikonek ke akun trader siapapun, entah itu lokal entah itu luar, mau MT4 atau MT5 terserah gitu. Jadi misalnya Bang Benny register di aplikasi saya nih, setelah register kemudian masukin login passwordnya, brokernya pakai apa? Oh pakai misalnya tadi broker apa misalnya, broker A gitu, live server 2 loginnya masukin udah. Nah berarti nanti di aplikasi sinyal saya itu udah tersedia banyak sinyal yang direkomend. Misalnya, oh ini nge-buy euro udah ada SLTP, klik aja buy, itu langsung terkonek ke akun trading. Wah, Gitu. kalau secara regulasi kan itu sebenarnya tidak boleh, Bang. Nggak boleh apanya? Apa namanya? Begitu apa tadi Abang bilang terkonek, ada sinyal buy, terus dari platform itu kita klik buy, maka akan masuk ke akun trading gitu kan? Yes. Itu kan ya bebas ya. Jadi ini sinyal yang bisa dipakai di semua broker. Oh, MT5. Bukan, kita bicaranya bukan hanya lokal, broker luar juga bisa, gitu ya. Nah gitu, lotnya diatur sendiri. Mau lotnya 001 boleh 0001 atau dia tergantung marginnya lah. Ya itu jadi sinyal sifatnya disclaimer. Kalau kena stop loss ya sudah, itu resiko trading. Oh iya, betul. Kalau copy trade, masalahnya adalah kita menyerahkan akun kita kepada robot atau kepada pihak yang lain untuk mentradingkan. Gitu. Mau dia entry, mau close segala macam itu bukan eksekusi kita. Oke.
saya ke Bang Alek nih. Ya, Gimana nih Bang tanggapannya mengenai sebagai sebagai pengembangan di Pintarin ya? Kalau berbicara copy trade itu resikonya kan karena kita menyerahkan transaksi kita ke pihak lain. Silakan Bang tanggapannya. Baik, jadi kalau kita bicara lokal, broker lokal itu balik lagi ke masalah image ya. Kenapa orang lebih tertarik trading di broker luar itu karena mereka menganggap dengan modal kecil bisa 001, kemudian depositnya cepat dan segala macam. Sementara kalau di broker lokal itu mungkin kita sama-sama sering dengar lah bahwa sampai saat ini image-nya jelek gitu ya. Sepakat nggak kalau dibilang lokal itu image-nya jelek? Ya, beberapa Dengan tahun hadirnya lalu sih. Pintarin ini, ya bagaimana caranya kita membuat image broker lokal ini kembali baik, kembali diminati masyarakat. Pertama kan sudah hadir 001, kemudian bisa juga 01 dari yang terkecil sudah bisa. Nah, dengan hadirnya Pintarin yang bisa mengcopy trading master antar platform kemudian antar broker. Ya, cuman Jadi- tadi ini apa tanggapan dari Bang Jo itu adalah itu kan beresiko karena menyerahkan Ya. berarti menyerahkan transaksi kita ke orang lain nih. Maksud saya, apakah di Pintarin itu ada filter-filter untuk si follower atau yang ingin mengcopy transaksi dari seorang penyedia signal untuk pengaman dirinya gitu dari sistem? Ya, gini, Bang Med, Siap. nyambung pembicaraan tadi bahwa investor kan dengan adanya Pintarin bisa memilih master copy-nya. Oke, dianggap master di copy trade ini beresiko. Tapi investor itu bisa memilih jika dia trading di broker lokal A, tapi mendengar bahwa salah satu trader di broker lokal B itu jago, dan itu bisa di-copy dari broker si investor ini dengan broker yang lain, itu kan salah satu solusinya. Ya. Nah, kalaupun seandainya investornya beranggapan bahwa wah master ini pasti rugi. Nah, di Pintarin itu disediakan layanan reverse copy. Jadi kalau masternya buy, investornya bisa sell gitu kan di akun tradingnya. Jadi ya masternya MC, otomatis di akun reverse investornya juga bisa di sana. Dan filter-filter ini banyak disediakan di Pintarin dengan berbagai pilihan nantinya untuk si kliennya gitu kan ya. Jadi saya rasa sebelum dicoba mungkin belum bisa berkomentar apa-apa ya untuk investor, tapi setelah ini berjalan nanti mudah-mudahan minggu ini ya Bang Ben ya. Nanti Ya, akan hari Jumat ya, hari Jumat. lihat bagaimana cross platform, kemudian cross broker, investor A bisa mengcopy master dari broker yang lain. Saya rasa nanti pelan-pelan image yang akan tercipta di broker lokal itu akan semakin baik dengan banyaknya master-master yang hadir, kemudian terjun di broker lokal dan di-copy oleh investor-investor yang selama ini mungkin gaya tradingnya belum menghasilkan. Saya rasa itu ya. Oke, Pak Joy ada yang mau ditambahkan? Kayaknya greget kayaknya nih. Ya, perihal signal sih memang aplikasi yang kita bangun ini memang berbasis signal ya. Jadi signal itu dalam arti kata tentu sesuai dengan regulasinya bahwa ketika di regulasi di Bapepti bahwa ketika kita mendapatkan menggunakan platform signal EA, kita buat namanya itu fiturnya EA Signal Copy gitu ya. Jadi itu bisa di-customize ya, yang kita hadirkan itu bisa di-customize dalam hal volume, jadi tidak serta-merta seperti tadi menyerahkan sepenuhnya, tidak. Jadi dia bisa meng-customize size scale optionnya, jadi kayak perbandingan 1 banding berapa dengan masternya gitu ya kan. Terus juga ada auto unfollow tuh. Kalau misalkan dia set 10% aja nih berani rugi. Otomatis ketika sudah Berarti rugi 10%. dengan kata lain ada stop loss juga ya, Pak? Ya, ada stop loss itu ya, auto unfollow segala macam dan semuanya tercustomize. Jadi kita harus mengikuti pedoman risk appetite dan risk profile dari sebuah orang nasabah ya. Makanya memang tidak diperbolehkan, itu sangat dilarang jika copy trade itu benar-benar mirroring sama seperti yang dilakukan oleh sumber signalnya, karena itu tidak mungkin setiap
orang, setiap profil itu berbeda-beda risk yang bisa dia hadapin gitu. Berapa sih yang dia sanggup hadapin risknya? Nah itu full customize dari EA Signal Copy yang kita bangun saat ini gitu. Jadi kita bukan bilang copy trade ya, saya koreksi itu bukan copy trade tapi EA Signal Copy. Ya, karena berkaitan sudah ke terbiasa perba. dengan bahasa copy trade, Pak. Ya, perba. Jadi kita memang untuk istilahnya memajukan industri ini kita harus kasih banyak pilihan lain yang tentunya mengikuti compliance dari peraturan yang ada gitu. Compliance yang seperti ini kita harus ikuti gitu. Nah, ini yang boleh seperti ini ya kita ikutin gitu. Nah, alhamdulillah memang setelah kita buat sesuai dengan compliance dan itu memang sangat-sangat meminimalkan resiko gitu. Resiko dari setiap pihak atau setiap investor atau setiap calon yang mau memanfaatkan jasa EA Signal Copy itu benar-benar aman gitu, aman dengan resikonya. Mana tahu ke depannya aplikasinya Bang Jo bisa bekerja sama dengan Pintari kan sebagai penasihat ya Bang ya? Pastinya itu. Boleh, boleh. Ya, oke, saya ke Bang Willy nih. Jadi Bang Willy bicara 0,01 tadi dengan adanya aplikasi baik itu dari Pintarin atau dari teman-teman yang lain, kayaknya udah saatnya kita juga harus menguasai pasar kita sendiri Pak ya, daripada dihajar sama dari luar kan, nggak tahu juntrungannya gimana, tiba-tiba besok udah ada berita scam, ribut. Sementara kalau di broker Indonesia sendiri kan kita bisa tahu ini kantornya, contoh kayak broker MFX gitu, kantornya Syed Sudirman gitu kan, atau broker yang lain ada kantornya di Tanah Abang gitu. Ya, gimana Bang tanggapannya Bang? Apakah membantu ini Bang? Aplikasi ini dengan apalagi ada lot-lot kecil sekarang Bang? Aplikasi sangat membantu lah, apalagi Signal seperti Pak Jonathan punya itu ya memang sangat membantu. Cuma ya kan kembali lagi kan dari tingkat risk, kembali lagi bicara risk dari masing-masing orang tuh beda. Ya dengan adanya aplikasi Signal ya itu menurut saya sih lebih baik ya menurut saya. Ya, dan bicara masalah deposit dan WD, nah broker yang saya tempati sekarang ya itu deposit dan WD cepat kok. Ya, saat ini kita sudah approve yang namanya WD instan. Yang mana pada saat kita WD itu langsung masuk ke rekening kita yang ada di bank. Berarti berapa kali pun sehari dia mau WD nggak masalah itu Bang? Ada limit, saat ini masih ada limit. Oke, oh ya, saat ini masih ada limit. account itu Bang ya? Ya, saat ini masih ada limit, ya nggak bisa banyak-banyak, tapi bisa dilakukan setiap kali. Oke. Ya bisa dilakukan setiap kali. Untuk deposit juga kita sudah bisa menggunakan virtual account, bahkan sekarang sudah bisa menggunakan GoPay. Jadi memang arahnya arah digital ya udah ke arah sana semuanya. Wah, ini kayaknya udah mau ngimbangi yang dari luar ya. Ini aku minta tanggapan Pak Bambang dulu ini. Salah satu senior yang sering muncul di TV ya, E-News. Nah, ini tanggapannya gimana nih Bang? Mengenai 0,01, terus mengenai aplikasi yang bisa membantu rekan-rekan untuk memajukan pasar Indonesia gitu. Silakan Bang. Oke, saya hanya sedikit menambahkan saja kaitannya dengan penasehat berjangka. Kebetulan saat ini saya masih wakil pialak berjangka, jadi saya belum ikut kayak Pak Joy gitu ya. Kalau kemarin nanya nggak ikut sekalian Pak gitu. Ntar dulu deh. Jadi ini kan tercantum di dalam Perba Bapepti nomor 12 tahun 2022. Ada poin-poin penting yang saya cermati di mana sebenarnya kalau kita ingin bersaing dengan luar itu menurut saya masih jauh memang seperti hulu dan hilir. Tetapi okelah saya sangat mengapresiasi ya kemajuan yang sangat bagus ini ke depannya, mudah-mudahan ya aturan-aturan ini bisa terus diperbaiki sehingga kita bisa bersaing dengan broker asing. Karena kalau kita misalnya bersaing dengan broker asing hanya dengan memblokir website itu bukan jalan keluar. Jadi saya bilang jalan keluarnya adalah bagaimana kita bersaing dengan produk mereka. Nah,
Kalau dibilang oh orang Bapepti orang tua-tua, memang betul. Memang orang Bapepti itu kebanyakan dari Departemen Perdagangan. Mereka bukan praktisi. Saya sudah sering audiensi dengan Bapepti, dengan apa namanya bursa, Aspetindo dan sebagainya. Kadang-kadang mereka nggak paham. Karena mikrolot terus terang itu yang membuat apa namanya kajian itu saya diminta oleh Aspetindo, saya bikin kajian, saya bikin survei, saya punya ada ribuan tulisan tangan menginginkan mikrolot, dan alhamdulillah di Indonesia setahu saya baru ada di Finex dan Monex ya. Mungkin belum ada yang lain. Mungkin karena sama-sama belakangnya next kali, Bang. Mungkin gitu. Oke, Nah, oke. poin yang penting yang saya cermati adalah pertama bahwa penasihat berjangka itu bukan seperti yang Pak Joy katakan, bukan soal copy trade, tapi lebih kepada EA. Jadi dia bagaimana mereka memberikan layanan nasihat, baik itu berupa perdagangan berjangka komoditi, derivatif syariah, dan derivatif lainnya. Derivatif lainnya ini contohnya SPA, sistem perdagangan alternatif, yaitu Forex, misalnya seperti itu. Nah, itu dengan menggunakan teknologi informasi, teknologi berbasis informasi, yaitu EA, Expert Advisor. Di mana EA ini itu hanya diberikan kepada nasabah atau klien murni di dalam kuasanya. Yang memberikan EA ini dari perusahaan ini apa tadi, penasihat berjangka ini, dan mereka wajib memberikan edukasi, memberikan layanan purna jual ketika ada hambatan, mereka ada sesuatu masalah tentang EA ini, juga menjelaskan tentang risikonya, karena ini tentu ada risikonya, ya. Dan penasehat dapat apa? Tidak bisa bagi hasil. Memang itu aturan sudah lama. Dulu pun di dalam penasihat berjangka tidak ada namanya bagi hasil. Yang adalah imbalan. Ya, mungkin ini komisi bahasanya akan diberikan kepada nasihat. Untung rugi tetap dapat gitu. Jadi tidak ada namanya bagi hasil. Nah, poin yang lain yang juga cukup mengganggu pikiran saya adalah sesuai peraturan dalam Perba bahwa deposit minimal untuk saat ini hanya diizinkan minimal rencananya 50 juta rupiah. Ya, Anda bisa baca mungkin di peraturannya. Ini cukup ya agak-agak susah ya untuk bersaing dengan luar ya. Orang kalau mau bikin EA atau copy trade mereka berapa aja bisa gitu loh, deposit. Tapi kan pada $10. kenyataannya, Pak, di lapangan bahkan broker tempat Bapak sendiri ngeluarinnya $10, Pak, minimal Ya, deposit. tapi kan bukan perusahaan penasihat, jadi trading Oh gitu ya, ya. ya. Nah, Oke, kalau itu beda, jadi trading Oh, sendiri, siap. tidak. Kalau pakai EA pun dia cari sendiri, dia pasang sendiri ya, tanpa kita Oh. juga tahu gitu. Kalau ini kan sudah besok itu ditertibkan itu nantinya tuh. Nanti di perusahaan pialang itu EA begitu nggak boleh. Jadi harus ada izin. Siapa perusahaan pialang misalnya macam Pintar ini nanti sudah ada izin, lah ini harusnya ke sini semua. Nah, tinggal pemerintah bagaimana bisa tegas terhadap hal ini. Kalau enggak ya susah bersaing karena deposit aja minimal 50 juta. Kan gitu. Ya, itu poin penting lainnya. Lainnya apa ya? Nanti sambil jalan. Sementara pendapat saya itu. Kalau ada pertanyaan lain mungkin monggo. Ya, buat teman-teman yang mau bertanya, boleh ya silakan typing atau pengen menggunakan suara, tinggal open mic aja, nggak apa-apa. Terus saya kembali ke Bang Willy ya. Ini kalau di penasihat berjangka katanya minimal 50 juta rupiah, Bang. Gimana ini, Bang? Sementara kita punya mikrolot ini. Memang peraturannya seperti itu sih. Karena menurut Pak Bakti ya memang yang ikut robot itu memang harus orang yang duitnya memang benar-benar ada gitu. Itu. Memang kita dari dulu kan minta mikro, tapi Pak Bakti berpikiran wah nanti kalau ada mikro semua orang bisa masuk gitu. Karena Pak Bakti berpikir trading itu beresiko tinggi. Sebetulnya kan arahnya Pak Bakti kan bukannya ke SPA atau bilateral, mereka itu maunya ke multilateral. Betul. Yes, tapi yang rame ini malah bilateralnya gitu. Iya, yang baru datang malah rame ya. Betul, karena bilateral itu tidak mendongkrak istilahnya ekonomi lah. Ya, bilateral. Tapi kalau multilateral itu bisa membantu. Ya itulah
pemikirannya seperti itu. Oke. Oke, mungkin ada nanti kalau udah banyak penasehat mungkin bisa kasih argumen lah ke Pak Bekti lah. Kalau dari broker sih rada sulitnya. Ya ini Bang Alek gimana nih? Kayaknya broker agak-agak sedikit hands up dulu ini. Ini sebagai development di penasihat berjangka Pintarin ini gimana nih Bang tanggapan? 50 juta Pak minimal Bang. Gimana itu? Kalau kita bicara regulasi, kita nggak bisa menolak, Bang. Kalau regulasi bilang 50, ya 50. Tapi memang kan prakteknya kadang kembali lagi ke kebijakan di broker masing-masing, entah itu tutup mata atau apa, 10 juta gitu pun nggak apa-apa gitu kan. Nah itu yang kadang yang jadi rancu gitu ya. Karena ya, sejatinya penggunaan robot itu, apalagi sudah ada microlot, ya $100 pun sudah bisa jalan gitu kan, 1-2 posisi di 001 kan. Jadi ya seperti ini kan masih, menurut saya sih masih terjadi kontroversi kan. Di satu sisi memang memfilteri orang kalau nggak punya duit ya jangan trading gitu kan. Itu kan regulasi berharap melindungi masyarakat di Indonesia kan. Nah dengan adanya Pintarin yang punya duit tapi nggak punya ilmu, itu kan mudah-mudahan nanti dari Pintarinnya bisa berlanjut terus untuk memberikan edukasi secara offline maupun online dan memberikan edukasi bagaimana cara penggunaan copy trading yang bagus antar platform, antar broker gitu ya. Jadi ya selain mereka sudah teredukasi, mereka punya pilihan-pilihan yang terbaik berdasarkan keinginan kliennya nanti kan. Oke. Nah, ini saya ke Pak Joy dulu ya. Ini sayang banget ya, padahal 0,01 sudah ada. Ngapain masih di sana? Ternyata terbentur 50 juta. Kan masalahnya begitu ya. Seperti Peter Bernstein mengatakan, hukum dasar investasi adalah ketidakpastian di masa depan. Saya kembali ke Pak Joy. Gimana nih Pak Joy tanggapannya? 0,01-nya kayaknya bakal mundur nih Pak. Karena harus 50 juta Pak. Gimana nih Pak? Ya, terima kasih. Jadi mungkin kembali lagi ya, kita orang Indonesia ini mudah lupa ya Pak Beni ya. Oh iya. Kita benar-benar mudah lupa. Baru saja kasus terjadi ATG, ya terus robot-robot trading. Mungkin teman-teman tahu tuh ratusan miliar Pak, ya. Jadi saya kira 50 juta itu mungkin Bapak baca berita deh, ya baca berita berapa orang investasi di suatu robot trading Net89 dan yang lain-lain. Ya, tapi Setahu kan saya kita itu pemikirannya begini Pak, untuk menggiring teman-teman yang sudah kadung di international broker gitu loh. Jadi seperti ini, yang perlu dipahami adalah investasi itu tidak cocok untuk semua orang dan semua kalangan. Jadi saya ingin mengatakan, ketika kita membuat suatu bisnis, ketika kita membuat suatu produk, target marketnya ada nggak gitu. Nah, teman-teman di sini mungkin lupa nih, bahwa ada yang Net 89, ada yang ini sampai 800 miliar, sampai triliunan, ATG segala macam. Nah, itu karena korban dari robot trading. Artinya pasar dari penasihat berjangka itu sangat besar gitu. Jadi kita memang betul yang Pak Beni sampaikan bahwa teman-teman, tapi ya kembali lagi, investasi itu tidak cocok untuk semua kalangan dan semua orang gitu. Hanya orang-orang yang terverifikasi. Artinya ya peraturan itu sudah benar itu karena mengacu kepada robot-robot trading ya. Mungkin teman-teman bisa lihat lagi, browsing lagi, lihat YouTube lagi, lihat berita-berita. Itu banyak loh orang yang membutuhkan aplikasi seperti kata Pak Willy tadi, mau mudah, mau gampang, ya kan? Ya itu tadi dengan fitur-fitur yang mudah, otomatis dan segala macam gitu. Nah, jadi kita bukan berbicara tentang artinya kalau yang di bawah ya berarti mungkin dia belum qualified untuk menjadi seorang nasabah yang menggunakan signal copy seperti itu Pak. Jadi itu arahnya seperti itu. Mungkin kalau di total triliunan deh yang kemarin korban dari robot trading. Dan Bapak Putih sendiri menciptakan penasihat berjangka dan Perba nomor 12 tentang EA berbasis informasi itu ya ke arah itu tadi gitu, ke arah fasilitas yang digunakan bagi investor yang cocok ya untuk risk profile-nya dan risk appetite-nya. Seperti itu Pak Beni. Oke. Gimana Bang Alek, masih ada mau ditambahkan ini sebelum teman-teman nih, kalau ada yang mau bertanya silakan ya. Kita masih punya waktu sekitar 11 menit. Ya mudah-mudahan hadirnya Pintarin bisa semakin mengedukasi ya, karena masih banyak orang beranggapan bahwa titip trading
terus iming-iming profit pasti, itu yang selama ini banyak menjadi korban gitu ya. Jadi kita juga bisa membantu mengingatkan sebagai ini ya, perwakilan dari penasihat berjangka untuk masyarakat. Saya rasa sih kehadiran Pintarin ini dinanti-nantikan sama masyarakat. Cuman ada satu masalah loh Bang. Kan 50 juta ya, kalau saya nggak salah, salah satu peraturan itu 0,01 itu maksimal depositnya $2.000. Benar ya Bang Willy ya? Gimana Pak? 0,01 itu yang berlaku di broker lokal itu maksimal deposit di $2.000 kalau nggak salah ya? Oh, tidak ada maksimal Pak, no Oh, limit. no limit, bukannya? Maksudnya maksimal, mungkin saya pernah jelaskan, maksudnya maksimal itu adalah yang menggunakan virtual account. Oke. Virtual account maksimal dalam sebulan itu 20 juta. Oke. Kenapa dikasih maksimal? Karena virtual account itu kan bisa siapa aja transfer. Misalkan saya punya account, Bang Benny bisa transfer ke account saya melalui virtual account. Jadi dianggap sebetulnya duitnya kan nggak jelas asal usulnya kan. Uang ya jadinya ya. Ya bisa siapa aja mentransfer, ditakutkan pencucian uang. Makanya dikasih limit tambah bukti sebulan hanya bisa 20 juta. Oke. Gitu. Tapi kalau untuk transfer biasa no limit. Oke. Satu yang pasti ya buat rekan-rekan ya. Perusahaan penasihat berjangka yang sekarang sudah dimunculkan oleh Bapepti itu pada dasarnya adalah posisi utamanya itu sebagai seperti seorang konsultan gitu, menasehati, memberi advice, dan dia tidak berafiliasi dengan broker, tapi broker boleh menunjuk mereka untuk memberikan advice. Ya poin pentingnya sebenarnya di situ ya. Jadi dan dia berhak menerima imbalan dengan berdasarkan surat surat perjanjian berhak menerima imbalan lah gitu. Gimana Bang Jo, masih ada tanggapan Bang Jo? Iya, jadi kalau kita ngomong lagi 001 ini kan kita bicara fasilitas trading sebenarnya kan. Ya. Ada broker ini hanya bisa 01, broker ini bisa 001. Di broker luar bahkan ada akun sen segala. Yang di Indonesia juga belum ada gitu. Emang semua regulasi. Jadi kembali kepada tujuan sih masing-masing ya. Ada 001 itu menjadi opsi atau pilihan. Oke, saya mau pakai 001 dan di broker lokal. Pasti ada alasannya. Kalau hanya sebatas fasilitas dari trading, saya kira 001 lebih menarik di broker luar, ya kan? Karena penunjangnya tuh banyak sekali, kompleks ya, dari leverage, dari minimal deposit, terus dari keleluasan trader menggunakan EA, mau apapun itu bisa. Apalagi kalau kita mau pakai akun sen lah, macam-macam tipe akun juga ada kan, akun standar lah, akun yang low spread, macam-macam. Nah, semuanya bisa 001 dan itu belum ada di lokal. Lokal hanya baru sampai 001-nya. Tapi yang sekeliling 001 itu kan belum. Nah, ini jadi saya kira ini PR ya buat broker lokal, saya kira ya. Kalau mau bersaing dengan broker luar secara platform ya, dari keunggulan platform, memang ini menjadi PR buat broker lokal. Kalau broker lokal mau atau meluncurkan produk 001 ini dengan tujuan untuk bersaing dengan broker luar, dengan tujuan supaya banyak pengguna broker luar pindah atau hijrah ke broker lokal, maka menurut saya tidak bisa hanya 001 saja. Penunjangnya harus dibuat. Dengan kata lain, sebenarnya harapannya Bang Jo juga kalau bisa broker lokal ini lebih berbenah, sedikit mengimbangi cara kerja broker internasional, gitu Bang ya? Ya, betul. Tapi memang regulasi kan belum bisa seluas itu ya. Jadi saya kira masih lama kalau untuk bisa bersaing dengan broker luar. Tapi oke, saya apresiasi untuk lokal yang sudah mengeluarkan 001, sehingga investor di lokal juga punya pilihan.
Jadi 001 tidak harus di luar, tapi juga harus di lokal juga ada. Gitu. Apalagi kan investor lokal ini kan biasanya kan dia lebih aware dengan regulasi, ada kantornya jelas gitu. Nah, apalagi kalau ada tapi investor sih jarang sih. Apalagi kalau investor di atas 50 juta kan 001 nggak dilirik gitu. Yang penting aman, tradingnya profit, WD-nya aman gitu. Itu saya kira. Yang pasti George Soros pernah bilang, saya kaya hanya karena saya tahu ketika saya salah. Pada dasarnya saya bertahan hidup karena kesalahan saya. Pak Bambang tanggapannya gimana nih Pak Bambang? Ini kan Pak Bambang ini udah lintas alam ini brokernya kan. Awal-awal dia lokal, terus luar lokal, akhirnya jadi direktur pengembangan di salah satu broker lokal. Ini kira-kira menurut Pak Bambang ini ada nggak kemungkinan ya, walaupun sekecil apapun kan itu kita anggap satu berkah ya, bisa ada perubahan kan. Kita bisa bermain layaknya broker-broker luar itu, Pak. Oke, sebelumnya saya mau infokan Pak Bang Ben, saya sudah bukan direktur lagi. Oh ya, maaf, saya nggak tahu, Pak. Per 11 Juli 2023. Oke, Sekarang siap. saya pengangguran. Pengangguran berdasi ini ya. Pengangguran. Pulang Siap. kampung dulu istirahat. Oke, jadi saya melihatnya begini, bukan broker lokal tidak mau berbenah. Sebenarnya saya dulu ya, contoh ya, saya di Finex dulu sudah mengajukan banyak ya, termasuk bonus, deposit itu semua ditolak. Jadi kita sudah berusaha untuk berupaya mendekatkan diri untuk bersaing dengan luar. Tapi lagi-lagi terbentur oleh regulasi, yang dimana regulasi kita adalah Bapepti. Nah, kayak broker F lokal ini, itu sudah hampir mendekati. Misalnya deposit minimal dia $10, fixed rate 10.000, jadi hanya 100.000. Itu deposit minimal, udah termasuk kecil. Terus lotnya juga 0,01. Swap-nya juga free, tanpa syarat, tanpa batas waktu, tanpa syarat. Jadi nggak ada batas syarat hanya 5 hari atau berapa, enggak, tanpa syarat. Komisi, walaupun dicas, kita bikin program cashback. Kembali lagi ke klien, jadi free komisi. Leverage 1:500, karena Bapepti baru mengizinkan 1:500. Sedangkan di luar sana, sudah ada yang 1:2000, 1:3000, bahkan unlimited. Ada itu, ya, broker yang bebas leverage-nya. Nah, terus apa lagi ya? Deposit cepat, withdraw juga cepat ya. Tidak lebih dari 1x24 jam. Sebenarnya sudah mirip-mirip, tinggal bagaimana di sini yang penting adalah memberikan sosialisasi dan edukasi. Itu yang sangat diperlukan, karena memang terus terang kalau broker lokal ini kelebihannya adalah masalah tentang keamanan dana. Sepanjang aturan itu dilaksanakan, ya, misalnya pilih broker yang betul-betul mengikuti aturan yang telah ditetapkan Bapepti. Contoh, misalnya semua nasabah itu mendapatkan, kalau dia tradingnya melewati BBJ, KBI akan mengeluarkan SITNA, Sistem Informasi Transaksi Nasabah. Nah, kalau kita dapat SITNA itu sudah dipastikan bahwa transaksinya itu dilaporkan ke BBJ, ya, lewat KBI, semua dipantau. Ya kan? Kalau saya bisa bilang sebenarnya trading di lokal ini broker bandar yang diregulasi, yang diawasi, fair, ya, karena nasabah trading lawannya adalah pedagang berjangka, perusahaan pedagang. Perusahaan pelang sebagai perantara, sebagai wakil amanat nasabah. Nah, kalau itu dijalankan dengan baik, tidak ada masalah. Jadi yang perlu kita tekankan di sini adalah bagaimana memberikan edukasi dan sosialisasi. Nah, kalau kaitannya dengan tadi komentar Bang Joy, saya sedikit menanggapi bahwa banyak orang yang tergiur dengan robot seperti Net89, terus apa namanya, dan lain sebagainya. Total itu triliunan, karena mereka memang sudah, orang Indonesia ini maunya enak, dapat hasil pasti gitu, diiming-iming itu sangat mudah, banyak sekali. Tapi kalau diedukasi ini benar atau apa, mereka berpikir bicara soal risiko, karena memang kita wajib menyampaikan risiko, itu aturan dari Bapepti. Orang udah
udah malas. Oleh sebab itu di sini apa kurangnya? Sosialisasi dan edukasi. Itu yang harus terus-terus digencarkan baik secara offline maupun online. Kalau masyarakat bisa diedukasi, saya yakin mereka tidak akan lagi terpengaruh oleh investasi-investasi bodong seperti itu. Yang pasti mereka akan rugi pada waktunya. Karena tinggal ditunggu jam apa itu akan meledak. Ya, sementara itu komentar Oke. saya, Bang Ben. Terima kasih, Bang. Ini ada pertanyaan, Pak, dari Hand Strategi. Pertanyaannya adalah, sejauh apa keleluasaan WPA yang bergabung di PT Penasihat Berjangka? Haruskah deposit dulu baru bisa jadi WPA atau sekedar bernaung? Silakan, Pak Joy. Ya, WPA itu sendiri sebagai wakil penasehat ya, wakil penasehat berjangka. Keleluasaannya tentu teman-teman yang mau menjadi WPA, wakil penasehat berjangka itu yang punya kompetensi dan mau mengikuti sertifikasi di Bapepti, ya itu keleluasaannya bisa memberikan nasihat kepada nasabah-nasabah yang ingin bertransaksi di pasar berjangka dan pasar kripto, ya, buka pelatihan dan yang lain-lain. Bahkan jika Anda punya aplikasi, dapat diajukan aplikasi tersebut. Nah, sangat leluasa dalam hal ya tadi seperti saya bilang tadi, ada Anda bisa menetapkan fee pemberian jasa ya, baik itu misalkan Anda mau mengajar dengan biaya pelatihan 50 juta dan atau misalkan aplikasi ini dengan bayar fee seperti ini. Nah, itu seperti itu gitu. Luasannya sangat leluasa karena di pialang sendiri, pialang lokal yang teregulasi kan hal itu tidak tersedia regulasinya seperti itu. Nah, kalau di penasihat kita lebih bisa dekat dengan nasabah, lebih bisa menasihati nasabah dengan imbal jasa dari nasihat-nasihat kita seperti itu. Nah, untuk haruskah deposit, saya nggak paham ya, deposit kemana gitu kan? Ini nggak ada hubungannya ya. Jadi kalau Bapak misalkan saat ini sebagai mentor dan pengen disertifikasi dan legal, mungkin bisa bergabung ke Pintarin sebagai wakil penasihat, ikut ujian ke Bapepti, ya kan. Nanti setelah itu tentu antara Bapak dan Pintarin akan ada perjanjian kontrak apa-apa saja, artinya yang boleh Bapak lakukan, jangan sampai itu nanti di lapangan blunder seperti itu. Jadi mengambil wakil penasihatnya melalui Pintarin boleh, bisa seperti itu gitu. Jadi di kita sih tidak ada deposit ya. Nah, kalau untuk bernaung saya kira tidak bisa juga kita sebut kata-kata bernaung. Kenapa? Karena teman-teman ini banyak yang mengadakan pelatihan, ya kan, edukasi dan segala macam, dan saya kira beberapa bulan ke depan atau tahun ke depan itu akan segera ditertibkan gitu. Jadi sama seperti pialang-pialang juga dan penasihat-penasihat juga, mentor-mentor dan edukator itu akan ditertibkan gitu. Karena seperti yang teman-teman ketahui juga untuk angkatan kedua ya, penasihat berjangka, wakil penasihat berjangka yang kemarin kita ikutin, itu ada nama-nama besar yang mengikuti situ ya, yang walaupun teman kita tersebut udah punya gelar panjang dari luar negeri ya, mungkin teman-teman tahu lah, dan dia mengikuti penasihat berjangka dan alhamdulillah lulus, ya kan. Nah, itu salah satu yang punya juga tempat pelatihan dan YouTuber juga ya, itu kalau nama dan gelarnya, panjangan gelarnya kayaknya kalau saya lihat gitu. Nah, dia sendiri mengikuti aturan main, mengajukan diri sebagai WPA, wakil penasihat berjangka, karena ya itulah regulasi yang ditetapkan. Jika Anda ingin memberikan nasihat kepada kepada nasabah-nasabah atau kepada investor, ya Anda harus tersertifikasi, terregulasi dan terdaftar seperti itu. Oke. Pak Willy ada tambahan, silakan. Pak Willy sedikit. Pak Halo? Willy. Oh, Ya. sorry. Oh, silakan. Hand strategi, Silakan. Halo Bang Joy, sorry. Mungkin tadi maksud depositnya agak berbeda ya dari apa yang saya pikirkan. Karena kebetulan saya juga punya beberapa tim yang kemarin lulus nih waktu ujian penasihat berjangka. Jadi maksud saya mungkin perihal penasihat berjangka seberapa leluasa dan perihal tanda kutip deposit ya. Karena sepenangkapan saya kan penasihat berjangka itu diizinkan tuh untuk kayak membagikan IE dan kawan-kawan seperti itu, dan entah benar atau enggak, saya dapat informasi perihal penasihat berjangka kalau kita bergabung dalam sebuah PT penasihat berjangka. Wah,
jaringannya ini. Mungkin maksudnya Pak, dia punya produk tapi nggak punya rumah kali Pak, atau gimana? Mungkin saya boleh komentar Pak Beni. Oh ya, Jadi setahu saya, Pak Bambang ini, Pak Bang Beni. ya. Setahu saya untuk bisa menjadi penasihat berjangka ini bisa perorangan, bisa perusahaan. Gitu. Jadi silakan kalau memang perorangan mau mengajukan, bisa mendaftarkan diri untuk ikut ujian pakai penasihat berjangka. Nah, kalau soal deposit mungkin ya pikiran saya apa maksudnya ini Itu mbaknya jadi udah hadir master lagi tuh. CT gitu ya. Udah hadir lagi Master mbaknya itu. Master Mungkin Coventry. bisa ditanyain langsung. Oke, Mbaknya. silakan lanjut, Silakan. Mbak. Hand Tadi strategi. saya mati ya? Iya, Ya, keputus. mati. Keputus, Ngomong terus keputus. berarti nggak Silakan. dengar. Habis dipanggil Pak saya soalnya jadinya mati. Silakan Mbak. Ya, jadi apa namanya perihal itu tadi sih, perihal penasihat berjangka kan saya dapat info seleluasa apa kan saya kurang tahu. Tapi seinfo yang diberikan kepada saya adalah kita bisa tuh membagikan CT, kemudian ada IE dan lain sebagainya. Nah, itu konsepnya bagaimana dari Pintarin sendiri nih khususnya untuk penasihat berjangkanya, untuk para penasihat berjangka yang sudah lulus nih. Apakah kita punya keterikatan secara finansial juga dalam arti aku harus deposit nih untuk bisa masarin IE ku atau gimana kayak gitu. Oke, saya coba jawab ya. Jadi untuk perihal penasihat berjangka, tadi seperti yang disampaikan Pak Bambang, itu benar bahwa kita bisa mengajukan diri sebagai calon wakil penasihat berjangka CWPA itu secara perorangan di awal ketika lulus, tapi ketika ingin mengajukan sebagai penasehat berjangka, wakil penasehat berjangka, saat ini regulasinya baru ada melalui PT. Jadi untuk perorangan belum ada gitu. Jadi kita harus nyantol nih di salah satu perusahaan penasihat berjangka. Ya kan, itu yang pertama. Nah, yang kedua, penasihat berjangka. Jadi di penasihat berjangka itu adalah perusahaan ada wakil penasihat berjangka. Wakil penasihat berjangka itu berarti orangnya. Ada penasihat berjangka itu berarti perusahaannya, badan hukumnya, ya. Nah, untuk peraturan Perba 12 tentang EA dan yang lain-lain, jadi ketika Anda punya penasihat berjangka, Anda wakil penasihat berjangka dan berada di penasihat berjangka, ketika Anda ingin memasarkan EA, nah EA-nya tersebut itu harus diajukan kembali izinnya. Jadi kalau EA itu harus diajukan ke Bapepti itu. Ya, yang mana bukan diajukan gini, harus direkomendasikan oleh bursa. Jadi misalkan punya EA, nah itu harus dicek oleh bursa dan direkomendasikan oleh bursa ke Bapepti. Jadi bukan berarti serta-merta ketika Ibu menjadi wakil penasihat berjangka dapat memasarin EA. Itu tidak boleh seperti itu gitu. Tapi EA-nya itu sendiri itu ada peraturannya tersendiri tuh, bahwa dia harus diajukan ke bursa, dicek oleh bursa, di bursa, dan nanti bursa akan merekomendasikan ke Bapepti bahwa EA ini layak untuk mendapatkan persetujuan seperti itu. Jadi itu hal-hal yang berbeda. Nah, kalau perihal di Pintarin ya mungkin kita bisa kerjasama jika Ibu punya EA atau seperti apa, kita mau bantu ajukan ya kan ke bursa untuk mendapat rekomendasi, itu bisa-bisa saja seperti itu. Nah, Ya, kepengurusannya kan berarti pribadi lepas pribadi ya perihal IE nih. Ya, tentu. Itu kan nanti tinggal perjanjian antara Ibu dengan kita. Kita mau seperti apa benefitnya kan seperti itu. Nah, di Kalau kita edukasi? Edukasi setelah Ibu mendapat wakil penasihat berjangka, menjadikan ketika lulus ujian itu kan masih calon wakil penasihat berjangka. Harus diajukan nih supaya Ibu jadi wakil penasihat berjangka aktif yang bisa melakukan edukasi. Nah, itu nanti tinggal antara perusahaan, badan hukum dari penasihat berjangka dengan ibunya nih, ya kan, mau seperti apa? Apakah tidak ada keterikatan sama sekali, tapi yang penting misalkan di lapangan jangan melanggar regulasi sehingga tidak membawa dampak buruk bagi PT-nya Pintarin seperti itu. Itu sih sah-sah saja dan bisa kita lakukan seperti itu. Oke, terjawab. Makasih ya. Pak Joy, bahkan Pak Joy dengan Bambang. Silakan, bahkan Pak. saya Silakan, Pak. tambahin untuk EA yang diajukan ke Bapepti itu perusahaan penasihat berjangka itu juga harus atau mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi tentang algoritma daripada EA itu kepada nasabahnya. Jadi harus memberitahu itu Ya, proses benar, alurnya.
Iya, pasti ada. algoritmanya harus Benar-benar. dibuka. Benar Gitu. sekali. Oke, makasih itu aja teman. Iya. Berarti kayak nyebarin dapurnya kita gitu. Ya, lebih kurang seperti itu harus dijelaskan Oke. algoritmanya. Itu Atau cuma aturan sekedar Bapepti seperti itu. atau cuma sekedar memberikan informasi logaritma itu ke lembaga terkait, tapi kita nggak informasikan secara full. Tidak. Kalau Kita aturannya jadi saya begini, baca Mbak. dijelaskan. Kalau Jadi begini. algoritma nanti berarti bisa diambil juga dong. Jadi begini, tentunya itu begini, kita kan memberikan itu kepada regulator ya. Regulator yang kita berikan pada regulator, dan pastinya kerahasiaannya itu pasti terjaga dong dengan regulator. Karena itu kan Mbak berikannya bukan ke perorangan tapi kepada badan regulasi. Jadi memang benar Mbak harus mengajukan algoritmanya kepada badan regulasi. Kalau apakah itu akan bisa dicontek dan yang lain-lain? Tentunya kalau Mbak punya ada pasti kan ada ketentuan ya, ada NDA segala macam apa namanya HID dan segala macam, itu pasti kan Mbak juga bisa menuntut regulator kalau menyebarkan itu. Tapi saya kira dengan undang-undang data ya Mbak, itu kan datanya Mbak ngajuin ke regulator, tentu mereka tidak akan buka itu pastinya. Nggak mungkin Bapepti bakal menyebarkan oh ini punya si ini seperti ini, kan enggak, tapi itu kan hanya untuk kepentingan mendapatkan izin kan seperti itu, bukan untuk dijadikan intinya jualannya Bapepti, kan nggak mungkin kan. Tadi teman-teman selain bilang bahwa oh Bapepti ini kolot, ya ngapain juga Bapepti yang jualan EA, kan nggak mungkin seperti itu kan gitu. Jadi itu hanya untuk kepentingan mengajukan administrasi. Oh iya benar, kita ada algoritma seperti ini gitu. Seperti Kalau itu. ke regulator iya, tapi kalau ke klien kan enggak. Tidak ke klien tidak. Pak Joy, coba mungkin setelah ini dibuka Perba nomor 12 tahun 2002 Bapepti. Coba dicari, di situ ada bahwa perusahaan penasihat wajib memberikan algoritma kepada nasabahnya. Maksud saya begini, itulah keteledoran dari Bapepti maksud saya. Kalau memang itu seperti itu, harusnya bersama-sama perusahaan wakil pialang bersama asosiasi atau apa untuk merubah butir itu. Jadi saya sebenarnya bukan untuk menggagalkan ini, makin sulit nih, nggak asik, enggak. Tapi dengan mencermati undang-undang itu, di pasal berapa saya lupa, saya ada baca, nanti tolong dibaca lagi sama-sama ya di Perba nomor 12 tahun 2022. Salah satu poinnya itu harus memberikan informasi algoritma kepada klien pengguna EA tersebut. Artinya kan kita berikan kepada klien kita. Kan ini ngawur gitu loh. Saya sendiri juga, asik bener, enak bener kan. Berarti Bapepti ini nggak asik nih bikin aturan kayak gini. Nah ini jadi perhatian kita bersama agar ini bisa dirubah. Supaya yang tahu hanya mungkin Bapepti saja kan. Supaya dia lihat, ini tidak terlalu berisiko atau tidak agak kecil risikonya begitu. Tapi tidak boleh diberitahukan kepada klien. Kalau enggak nanti dia kembangkan sendiri atau apa ya, kita capek-capek buatnya. Itu loh, maksud saya begitu. Mohon maaf ya, saya bukan untuk kita bisa baca sama-sama. Terima kasih. Oke, karena waktu terbatas nih Pak, mohon maaf ya kan. Oke, Pak Willy silakan, tadi ada yang mau disampaikan untuk akhir kalamnya. Oke, saya hanya mau iklan nih, tadi udah izin sama Pak Benny. Jadi jika teman-teman yang belum bergabung di broker lokal ya mungkin bisa bergabung di broker saya. Ya broker saya itu Monex ya. Broker saya Monex, mungkin kalau mau nanya-nanya tentang Monex bisa WA langsung ke saya. Udah itu aja sih. Nomornya Siapa Willy? Nomornya saya info di kolom chat aja. Silakan. Saya jadi IB-nya Monex boleh Pak Willy? Kenapa? Saya jadi IB-nya Monex boleh? Bolehkah Pak Willy? Boleh. Ini gimana judulnya? Siap. Sekarang bebas saya Pak Benny. Mana siap. jadi duit gitu kan. Paham, Saya Pak. sekarang jadi IB aja deh kalau gitu. Capek kerja di kantor terus. Oke, buat semuanya karena tidak ada lagi pertanyaan, saya ucapkan terima kasih. Saya cuma mau sampaikan satu quote aja ya. Trader yang sukses selalu mengikuti arus dengan perlawanan terendah. Mengikuti tren adalah teman Anda. Itu yang bilang adalah seorang trader legendaris tahun 1939 namanya Jesse Livermore. Oke, terima kasih. Semoga apa yang menjadi pembicaraan kita malam ini semoga menjadi bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Selamat beristirahat, dan buat Pak Babang, Pak Willy, Bang Jo, Bang Alex, dan Pak Joy juga semuanya. Oh ya,
Saya kalau nggak salah ada berita gembira ini kayaknya Pintarin lolos ini ya, lolos untuk pendanaan startup global internasional ya. Ini kongres ya buat Pintarin. Selamat untuk Pintarin. Ya, kayaknya 200M luncur nih, Pak. Bercanda, Pak. Amin. Oke, buat semuanya terima kasih. Selamat malam. Terima Saya kasih. tutup dengan Terima kasih. Assalamualaikum Selamat malam warahmatullahi semua. wabarakatuh. Selamat malam.